Bagaimana sih cara perawatannya supaya si iguana ini mau minum? Assalamualaikum, welcome to Lovin Reptil 94. Oke teman-teman reptil lovers dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan membahas tentang iguana. Nah untuk si iguana ini banyak banget ya teman-teman jenisnya. Salah satunya ada iguana albino nih, ada juga iguana red, ada iguana green, ada super red iguana, ada blue iguana, dan masih banyak jenis yang lainnya. Nah teman-teman, tapi di video kali ini gue akan membahas tentang si iguana minum nggak sih. Nah teman-teman, di habitat aslinya si iguana ini minum dengan sendirinya dengan cara dia meminum dari air hujan. Nah biasanya dia minum ketika dari kayu-kayu gitu kan, ranting-ranting atau dahan-dahan pohon. Dia dengan cara menjilati si air itu dari dedaunan atau dari makanan. Nah jangan sampai ya teman-teman, kita ketika memelihara atau merawat si iguana itu dehidrasi. Karena apa? Karena kalau iguana udah dehidrasi itu dia akan menyebabkan sudden death atau mati mendadak, dan juga dia akan terkena BS ya, atau seperti kalau di manusia mah batu ginjal lah, atau bermasalah dengan pencernaannya. Nah teman-teman, bagaimana sih agar si iguana ini tidak dehidrasi, dan bagaimana sih cara perawatannya supaya si iguana ini mau minum? Nah yang pertama, nah teman-teman ketika dalam penjemuran, nah misalkan teman-teman pagi-pagi menjemur si iguana nih, nah diusahakan sambil menjemur kita juga harus sambil merendam si iguana ini. Kenapa? Ya, karena dengan perendaman itu si iguana bisa minum. Nah untuk perendaman jangan terlalu full ya, kena badan dia jangan tenggelam, tapi sedikit aja lah, sekitar setangannya ini. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Jadi ketika penjemuran dibarengi dengan direndam teman-teman, jadi biar si iguana ini bisa minum. Yang kedua, untuk agar si iguana ini minum, yaitu dengan cara kita dalam pemberian pakan ya. Dalam pemberian pakan, kalau kita biasanya untuk sayurannya kita cuci dulu ya kan, kita cuci bersih, habis itu baru diberikan kepada iguana. Nah kan si sayuran itu kita cuci tuh, nah jadi dia kan ada mengandung airnya. Nah jadi itu si iguana juga bisa minum dari si sayuran itu. Nah termasuk dalam pemberian buah-buahan. Nah dalam pemberian buah-buahan yang bagus adalah buah pepaya, buah naga, buah melon, karena buah tersebut mengandung banyak kandungan air ya teman-teman. Jadi yang kedua itu dalam segi pemberian pakan, bisa teman-teman juga disemprot atau di-spray dulu ya si sayurannya, atau dicuci dulu dan berikan buah-buahan untuk si iguana ini yang banyak mengandung kandungan air. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah oh iya teman-teman, misalkan teman-teman nggak ada waktu nih ya kan, bang saya sibuk kerja, bang saya nggak sempet, bagaimana ya solusinya? Nah untuk teman-teman yang sibuk kerja atau yang nggak ada waktu, nah teman-teman bisa memberikan di kandangnya itu water dish atau tempat air minum. Walaupun si iguana ini malas dengan minum dengan sendirinya, nah tetap kita harus sediakan water dish di dalam kandangnya atau bak lah yang berisi air. Nah untuk dalam penempatan si bak air ini diusahakan yang dapat dijangkau oleh si iguananya ya. Nah itu terus ya itu dia, misalkan teman-teman nggak
sempet nih nggak ada waktu, teman-teman bisa memberikan makan yang banyak mengandung airnya gitu teman-teman. Nah ini si albino lucu banget ya. Nah teman-teman, untuk iguana yang sehat yang tidak dehidrasi itu aktif ya, aktif seperti ini teman-teman. Dia bisa jalan-jalan, terus si ekornya ini nih, pangkal ekornya ini dia tidak kelihatan tulangnya, tidak kurus. Kalau ini kan gemuk nih, badannya juga gemuk. Nah ini ciri-ciri iguana yang sehat teman-teman. Jadi kalau misalkan iguana yang kurang sehat atau yang lagi sakit nih, itu biasanya kalau kita pegang, kita handle itu dia diem aja, terus si matanya agak merem begitu teman-teman. Nah, kamu mau kemana? Nah gitu ya, jadi teman-teman, agar iguananya tidak dehidrasi, agar iguananya minum, teman-teman harus mengerti cara perawatannya, yaitu yang pertama tadi dengan cara direndam, terus yang kedua dalam pemberian pakan yang banyak mengandung kandungan airnya, yang ketiga teman-teman harus selalu sediakan water dish di kandangnya. Nah terus memang sih ada beberapa iguana yang dia mau minum sendiri ya, kita sediakan nih di water dish, itu terkadang dia mau minum sendiri, tapi kebanyakan iguana ini memang malas untuk minum. Makanya meskipun kita sediakan water dish di dalam kandangnya, terkadang si mereka ini agak bego beneran. Kenapa ya? Karena kita dikasih minum malah dijadikan tempat pup buat dia ya. Kalau menurut gua lebih pinteran swalayan daripada si iguana ini. Biasanya si swalayan itu dia bisa membedakan mana tempat minum, mana tempat dia buang air besar atau pup ya. Kalau si iguana ini terkadang mereka tidak bisa membedakan ya, mana buat minum, mana buat tempat pup ya. Kadang si water dish itu dijadikan buat dia pup. Makanya teman-teman harus selalu dicek ya tempat minumnya. Kalau misalkan ada pupnya selalu kita ganti ya, kita cek terus. Nah gitu jadi teman-teman, semoga bermanfaat ya, sedikit tips dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di follow Instagram kita di lovenetis94, dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.